Acara ini dipersembahkan oleh Darut Tauhid Peduli. Mudah-mudahan Allah senantiasa mencurahkan rahmat, maghfirah, dan juga keberkahan buat kita semua. Pada kesempatan ini, insya Allah kita akan melanjutkan fikih kurban bagian yang kedua. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah membahas berkaitan tentang fikih kurban ini, diantaranya tentang pengertian kurban, kemudian tentang dalil disyariatkannya kurban, termasuk juga kemarin kita sudah membahasnya berkaitan tentang hikmah-hikmah keutamaan daripada ibadah kurban. Dan insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan ini ya berkaitan tentang kurban ini, masalah hukum ya. Pada pertemuan lalu sudah kita bahas tentang sebagian hukum kurban. Kita sedikit mengupas tentang hukum kurban ini, bahwasanya ada ikhtilaf di kalangan berkaitan tentang masalah kurban ini. Yaitu ada beberapa yang mengatakan ataupun yang berpendapat bahwasanya kurban itu wajib, ada juga yang mengatakan kurban itu adalah sunnah. Sebagaimana yang disampaikan oleh pendapatnya Imam Abu Hanifah dan juga sahabat-sahabatnya, bahwasanya kurban itu merupakan wajib marrah fi kulli amin, yaitu satu kali atau setiap tahun dia lakukan alal mukimin kepada orang-orang yang mukim. Termasuk juga pendapatnya Imam Abu Hanifah bahwasanya kurban itu wajib, dan termasuk diantaranya juga ada dua sahabat beliau, yaitu Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad, bahwasanya kurban termasuk sunnah muakkadah, artinya sunnah yang ditekankan. Nah, sedangkan sebagian pendapat dari mazhab ataupun jumhur ulama selain mazhabnya Hanafiyah, bahwasanya kurban merupakan sunnah muakkadah, ghair wajibah. Itu sunnah yang ditekankan, yang dianjurkan sekali, yang mana Rasul tidak pernah meninggalkannya dan tidak termasuk hal yang wajib. Wa yukrahu tarkuha, dan termasuk yang dimakruhkan kalau meninggalkan kurban. Bagi siapa? Lil qadir 'alaiha, yaitu bagi yang mampu melakukannya. Wa zalika indal malikiyah 'alal masyhur li ghairil hajj bimina. Begitu juga pendapat mazhabnya Malikiyah di sini yang masyhur bahwa kurban ini termasuk sunnah muakkadah bagi siapapun kecuali orang yang ibadah haji. Ini pendapat mazhab Malikiyah tentu. Wal akma indahum lil qadir ayyudhiya an kulli syakhsin indahu udhiyah. Menurut pendapatnya mazhabnya Malikiyah, kesempurnaannya atau yang paling sempurna yaitu bagi seseorang yang mampu untuk berkurban. Setiap orang, setiap jiwa itu lebih bagus lagi. Sedangkan pendapat mazhabnya Syafi'iyah bahwasanya kurban merupakan sunnah ain, yaitu sunnah setiap individu lil munfarid ya fil umri, dalam seumur hidup marrah satu kali. Ini sunnah kifayah. Wa sunnah kifayah in ta'addada ahlul bait, dan sunnah kifayah jikalau di dalam rumah ataupun dalam rumah tangga itu ada beberapa orang. Fa idza fa'alaha wahid min ahlil bait kafanil jami. Kalau dilakukan salah seorang dari keluarga tersebut, maka yang lain pun itu tergugur daripada kesunahan. Tapi kalau di situ ada misalkan istrinya atau anaknya berkurban, maka tentu dapat pahala tersendiri. Sama seperti hanya fardu kifayah. Jadi fardu kifayah dengan sunnah kifayah ini adalah bahwasanya salah seorang melakukan di situ, maka gugurlah, kalau fardu kifayah gugur kewajiban yang lain. Tapi kalau sunnah kifayah, kalau seseorang melakukannya, maka yang lainnya pun itu gugur. Tapi kalau melakukan tentu dapat pahala. Kemarin pun sudah kita bahas, contohnya adalah fardu kifayah
melakukan sholat mayit atau jenazah. Itu termasuk fardu kifayah. Mengkafani fardu kifayah, termasuk mengkuburkannya itu fardu kifayah, memandikannya fardu kifayah. Jadi kalau di suatu daerah tersebut sudah ada yang memakamkannya atau sudah ada yang menyolatkannya, maka yang lain gugur daripada kewajiban. Tapi kalau di situ misalkan masyarakatnya semuanya melakukan sholat tersebut, tentu dapat pahala. Bahkan dalam hadis disebutkan kalau seseorang melakukan sholat jenazah, maka akan dapat 1 qiraat emas. Dan kalau dia mengantarkan jenazah ke pemakaman, dapat 2 qiraat emas. Jadi 1 qiraat ini adalah sebesar gunung yang paling besar di muka bumi ini. Jadi kalau melakukannya dapat pahala yang besar. Nah, begitu juga dengan sunnah kifayah di sini. Artinya bahwa kalau misal seseorang itu ada rumah tangganya dengan istri dan anaknya misalkan 5, kemudian 7-7-nya berkurban, itu tentu dapat pahala setiap jiwanya. Nah, walaupun satu orang misalkan dia melakukan, misalkan orang tuanya, bapaknya, dia berkurban, maka yang lain pun sudah mendapatkan sunnah kifayahnya. Tapi di situ tidak mendapatkan niat atau pahala dari setiap jiwanya. Nah, ini harus dipahami karena nanti ada perbedaan pendapat di kalangan ulama berkaitan tentang masalah kewajiban kurban tersebut. Nah, tentu di dalam hal ini setiap ulama itu ada dalil-dalilnya, setiap pendapat ada dalilnya. Sebagaimana juga mazhabnya Hanafiyah, mereka mewajibkan tentang kurban ini karena Rasul menyampaikan dalam hadisnya, man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang diberikan keluasan, rizki, kemampuan, artinya sudah mendapatkan keluasan rizki, tapi falam yudhi, dia tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana, maka jangan sampai dia mendekati tempat salat kami. Hadis ini riwayat Imam Ahmad, kemudian Ibnu Majah dari sahabat Abu Hurairah. Ini berkaitan tentang kurban. Nah, kemudian juga sedangkan pendapat jumhur bahwasanya kurban merupakan sunnah, tentu berdasarkan hadis juga, sebagaimana ini hadis dari Ummu Salamah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza ra'aitum hilala dzilhijjah wa arada ahadukum ayyudhhiya falyumsik an sya'rihi wa azfarihi." Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, "Idza ra'aitum," jikalau kamu sekalian melihat hilala dzilhijjah, yaitu hilal dzilhijjah, yaitu bulan Dzulhijjah, wa arada, dan menginginkan siapa ahadukum, tak seorang di antara kamu sekalian, ayyudhhiya, untuk berkurban, fal yumsik, maka tahanlah, an sya'rihi, dari rambutnya, wa azfari, dan kuku-kukunya. Nah, di sini ada ta'liq, ada catatan di situ bahwa udhiyah itu dibarengi dengan iradah, bahwa kurban itu yaitu bagi yang menginginkan saja. Sehingga di sini tidak menjadikan kurban itu hukumnya wajib. Jadi wa ta'liq bil iradah yunafi al wujub. Jadi ada catatannya dengan iradah tadi, menginginkan, maka menghilangkan dari hal yang wajibnya. Nah, sehingga di sini perlu dipahami bahwa hukum kurban merupakan sunnah muakkad. Di sini pun harus kita pahami dalam hadis ini adalah kalau seseorang melihat bulan Dzulhijjah, tanggal 1 Dzulhijjah, dan dia hendak berkurban, maka dianjurkan, disunahkan untuk tidak memotong rambutnya dan juga kukunya. Ini bukan wajib, tapi hal yang disunahkan. Dan kalau dia memotongnya itu dimakruhkan. Kemudian hadis yang lain pun berkaitan tentang bahwa kurban itu sunnah. Ini hadis dari Ibnu Abbas qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, salasun hunna alayya faraid, ada 3 hal bagiku itu fardu, artinya wajib, wa hunna lakum at-tatawu, wa hunna lakum tatawun, dan bagi kamu sekalian itu termasuk yang sunnah, yaitu al-witru, salat witir, wan nahru, dan berkurban, yang ketiganya adalah wasalat duha, dan salat duha. Nah, 3 hal ini bagi Rasulullah merupakan kewajiban atau
hukumnya wajib. Tapi bagi kita sebagai umatnya, wahunna lakum tatawu, bagi kita adalah merupakan tatawu. Artinya sunnah dilakukan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Maka jelas di sini ada dua pendapat tadi, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Bahkan asar para sahabat, seperti hanya sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, beliau berdua tidak melakukan kurban setiap tahun. Kenapa? Karena takut orang-orang mengatakan atau menyangka bahwasanya kurban itu wajib setiap tahun. Hanya pendapat mazhabnya Syafi'iyah saja. Jadi ini yang perlu kita pahami berkaitan tentang kurban. Tentu nanti ada kadar kemampuan seseorang berkurban atau dianjurkannya berkurban ya. Kita akan membahasnya tentang halatu taghayyur. Artinya ada perubahan hukum nih ya tentang kurban ini. Insyaallah setelah informasi yang akan lewat berikut ini.